Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Di video edisi tanggal 16 September 2023 ya, di hari Sabtu. Oke, di kesempatan kali ini saham yang mau kita bahas adalah saham Sido ya. Merek terkenal Sido muncul, namanya PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ya, sebuah perusahaan farmasi herbal yang pusatnya dan pabriknya ada di Semarang. Nah, hal yang menarik dari Sido ini adalah harga sahamnya saat ini semakin turun ya, bisa dikatakan semakin murah. Namun di tengah penurunan harga itu juga dibayang-bayangi dengan kekhawatiran bahwa pendapatan perusahaan atau kinerja perusahaan sepertinya juga mengalami perlambatan bahkan penurunan ya. Bisa kita lihat, nanti kita akan cek tentang kinerjanya dan kita akan bandingkan dengan valuasi harga sahamnya saat ini, apakah menjadi momen atau saat yang bagus untuk kita beli saham Sido ya, di tengah penurunan harga dan juga kinerjanya yang saat ini sedang belum begitu bagus untuk pertumbuhan laba dari perusahaan ya. Dan juga dengan penurunan harga sahamnya, otomatis dividen yieldnya juga semakin besar, persentasenya di sekitar 6%. Oke, kita lihat untuk yang pertama harga sahamnya. Kita lihat di tahun 2023 ya, sejak awal tahun sempat mengalami kenaikan tinggi sampai di atas harga 800, menyentuh sekitar 900-an, kemudian turun dalam, dan saat ini di tanggal 16 September harga saham Sido 590 ya. Sangat jauh penurunannya dibandingkan dengan harga tertinggi di 2023 dan 2022. Bahkan di 2022 sempat mencapai harga tertingginya di atas 1000 ya, di 1050-an. Dan jika kita lihat price performance-nya dalam 3 tahun terakhir, bahkan harga saham Sido saat ini sudah turun ya, artinya dibandingkan dengan harga terendah 3 tahun terakhir, yaitu di 590 ini sudah lebih rendah sebesar 5,26%. 2020 ada saat pandemi dan saat itu hampir semua saham harganya turun ya. Dan yang menarik, harga saham Sido ini saat itu sudah menyamai dengan harga saat pandemi Corona 2020 di 590-an. Secara EPS ya, kita lihat kinerja laba perusahaan yang tercermin dalam EPS yang dirangkum kuartalan di tabel sebelah kiri atas teman-teman. Semester 1 2023 EPS-nya 15 ya, di mana kuartal 1-nya 10 dan kuartal 2-nya 5. Angka ini sama persis dengan semester sebelumnya ya. Jadi bisa dibilang untuk kinerja laba semester 1 2023 dibandingkan dengan semester 1 2022 atau perbandingan secara year on year, EPS-nya sama ya, laba perusahaannya sama. Namun jika kita lihat lebih lanjut, karena ini pembulatan ya, sebetulnya ada peningkatan sedikit ya. Laba dari semester 1 secara year on year dari Sido ini ada peningkatan sangat tipis ya, jadi ada pertumbuhan walaupun sangat sedikit dari profit perusahaannya. Dividen payout ratio dibayarkan di atas 90% ya rata-rata untuk dividen yang dibayarkan. Kemudian pembayarannya setahun dibayarkan 2 kali teman-teman, di bulan April dan di bulan November ya. Kebiasaan perusahaan seperti itu untuk Sido ini. Jadi untuk tahun ini kemungkinan nanti dividen interimnya bakal ada di bulan November teman-teman, dan dividen finalnya di bulan April. Untuk porsi pembagiannya dividen interim lebih kecil ya dibandingkan dengan dividen final biasanya. Kemudian kita lihat pergerakan EPS teman-teman, kalau kita bandingkan ya, masih kita lihat tabel EPS 2020 total EPS-nya 31, 2021 42, ini 2021 ada peningkatan yang sangat tinggi ya untuk EPS-nya. Kemudian 2022 turun menjadi 37, dan jika disetahunkan EPS di semester 1 2023 dengan perhitungan rata-rata, maka total EPS 2023 diprediksi akan mencapai 30. Ini lebih rendah dari IPS tahun sebelumnya ya. Namun tentunya tidak bisa dipukul rata begitu saja dengan rata-rata IPS untuk semester 2 nantinya ya. Kita masih akan nantikan untuk laba atau IPS di semester 2.
Karena jika kita melihat lagi lebih jeli teman-teman di tabel EPS tersebut, secara kinerja profit untuk Sido biasanya di semester 2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan semester satunya ya. Silakan teman-teman bisa lihat di tabel. Misalnya di 2022 EPS semester satunya 15, kemudian di semester 2-nya 22. Lalu di 2021 EPS semester satunya 17 dan di semester 2-nya 25. Demikian juga di tahun 2020 ya. Semester 1 14, kemudian semester 2-nya meningkat menjadi 18. Nah, kalau kinerja semester 2 di tahun 2023 akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester satunya, maka tentunya total IPS-nya tidak akan 30 ya, namun akan lebih dari itu. Nah, mungkin 35, mungkin 37 ya, sampai dengan 40 kita belum tahu ya, kita nantikan dulu untuk IPS di semester 2. Oke, kemudian kita lihat valuasi harga sahamnya untuk saat ini apakah murah, mahal, atau di harga wajarnya. Kita pakai metode PBV band ya, atau pergerakan rata-rata dari nilai PBV saham itu. Kita lihat di PBV band dalam rentang 3 tahun terakhir. Nah, untuk rata-rata PBV 3 tahun terakhir ya, untuk yang garis berwarna hijau teman-teman ya, di grafik sebelah kiri itu skornya 7,56 ya rata-ratanya. Kemudian dengan book value saat ini 108,87, maka valuasinya akan dibilang mahal. Kita pakai skor plus 1 PBV ya, di skor 8,53, maka hitungannya 8,53 dikalikan 108,87, hasilnya 928. Nah, jadi harga saham Sido ini dikatakan mahal dengan kondisi book value saat ini jika sudah mencapai harga 928 ya, atau naik 57% dibandingkan harga saat ini 590. Lalu dibilang murah jika sudah mencapai harga 716 harga saham Sido dengan hitungan pakai minus 1 PBV di angka 6,58 ya, dikalikan book value saat ini 108, maka ketemu harga saham Sido yang di kategori murah yaitu 716. Dan kategori murah ini pun masih ada upside ya, masih ada nilai kenaikan jika dibandingkan dengan harga saham Sido saat ini, yaitu selisih kenaikannya 21%. Lalu di harga wajarnya, berapa kira-kira harga wajarnya? Dengan metode ini harga wajar saham Sido adalah 823 ya. Jadi harga wajarnya itu kalau PBV-nya 7,56 teman-teman ya, berdasarkan rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dengan harga wajar 823 ini ada kenaikan 39% dibandingkan dengan harga saham Sido saat ini di 590. Tentunya ini sebuah posisi harga yang sangat menarik teman-teman ya untuk saat ini untuk saham Sido, di mana harganya saat ini sudah di bawah level harga murah tentunya, dan di atas dan di bawah harga wajar, apalagi di harga mahalnya ya. Tentu saat ini harga 590 jauh di bawah kriteria harga-harga murah, wajar maupun mahal tersebut. Lalu dari segi dividen dengan harga saat ini yang sudah cukup dalam turunnya, maka persentase atau yield dividen menjadi cukup menarik ya, menjadi dividen yieldnya di atas 6% ya, di atas inflasi tahunan rata-rata di negara kita, juga di atas suku bunga deposito. Jadi bisa dikatakan untuk dividennya sudah cukup menarik, sudah cukup pantas ya, walaupun belum bisa dikatakan dividennya besar atau jumbo. Namun paling tidak dividen 6, sekian persen ini bisa mengamankan kalau teman-teman ternyata sudah beli saham Sido dan ternyata kok harga sahamnya masih turun ya, sehingga average teman-teman masih di atas dari harga saham Sido nantinya, masih bisa di cover dari pendapatan dari dividennya. Artinya tidak perlu dihiraukan jika teman-teman ternyata masih floating loss untuk saat ini untuk saham Sido, karena kinerjanya sebetulnya bagus ya. Dan kemudian bisa kita lihat di skor yang tengah di likuiditas, bahwa DER atau rasio utang perusahaan ini sangat kecil ya, artinya secara keuangan perusahaan Sido ini sangat sehat. DER-nya hanya 9,2%, hutangnya tidak sampai 1/10 dari total modal mereka ya. Kemudian secara kinerja profitabilitas
ROE-nya bagus sekali di angka 27,44%. Ini sangat bagus untuk ROE-nya. Lalu net profit margin atau margin laba bersih dari penjualan mereka mencapai 27,10%. Ini juga sebuah margin laba bersih yang sangat-sangat bagus ya. Dan PBV-nya saat ini 5,42, masih di bawah PBV rata-rata ya, seperti yang tadi saya sampaikan di metode penilaian valuasi harga wajarnya tadi ya. Dan kita lihat untuk pemegang sahamnya teman-teman, saya tertarik untuk sampaikan data ini karena ternyata di susunan pemegang saham ada perubahan yang cukup signifikan ya, di mana salah satu pemegang saham terbesarnya yaitu perusahaan investasi dari Singapura namanya Concordant Investment ini melakukan penjualan. Penjualannya dilakukan di tahun lalu, sebetulnya di April 2022 ya. Jadi Concordant Investment ini menjual 4% kepemilikan saham secara keseluruhan di Sido ya, 4% dari keseluruhan saham Sido. Jadi sekarang porsi kepemilikannya menjadi 17% untuk Concordant dari tadinya 21% ya. Lalu pemilik saham mayoritas atau pemegang saham mayoritas adalah Hotel Candi Baru dan masyarakat memegang 22%. Jika kita cermati sebetulnya penjualan dari Concordant Investment ini sebetulnya mungkin kita bisa simpulkan hanya sekedar aksi taking profit ya, taking profit dari investasi yang sudah mereka lakukan di saham di perusahaan sudah muncul, karena memang ini adalah perusahaan investasi ya, Concordant Investment ini, dan mereka tentunya kalau memandang bahwa investasi mereka sudah cukup menguntungkan, maka mereka tidak akan ragu-ragu untuk menjual saham di perusahaan yang mereka investasikan tersebut ya. Perlu kita tahu bahwa Concordant Investment sudah membeli saham Sido ini sejak 2021. Waktu itu mereka membeli 21% saham Sido dari Hotel Candi Baru ya. Hotel Candi Baru menjual sekian juta lembar saham sebanyak 21%. Dan yang membeli adalah Concordant Investment. Jadi 2021 dia mulai investasi dan di 2022 dia jual ya, setahun kurang lebih. Dan kalau teman-teman silahkan cermati di 2021 ke 2022 tersebut sambil kita lihat ya grafiknya. Nah, dari 2021 ke 2022 itu kalau kita lihat secara kasar harga rata-rata 2021 adalah sekitar 750-an ya, dan di 2022 harga saham Sido sudah mencapai di atas 900. Jadi Concordant Investment ini melakukan penjualan yang sukses ya. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga saham per lembarnya sekitar dari 900-an ke 700-an ya, kurang lebih 200-an persen ya, 200-an rupiah per lembar sahamnya. Dan dari segi jumlah pemegang saham bisa kita lihat teman-teman di data sebelah kanan bawah ya. Terlihat dari bulan ke bulan ada penambahan jumlah investor atau jumlah pemegang saham ya. Per bulannya penambahannya 3.000, 5.000, bahkan di bulan Juli mencapai 12.000 ya. Dan di bulan Agustus kemarin penambahannya 5.000. Artinya terjadi persebaran dari tadinya pemegang saham yang cukup besar ya, lebih terdistribusi kepada investor retail. Lalu kita lihat secara pergerakan harga untuk saham Sido saat ini di 590, dia dalam fase downtrendnya sejak di bulan Maret ya, sejak dari bulan Maret 2023. Dia berada di bawah garis MA5, di bawah garis MA20 dan di bawah garis MA50. Jadi secara teknikal bisa kita bilang bahwa saham Sido sedang dalam fase downtrendnya ya. Dan di grafik ini juga bisa kita lihat teman-teman bahwa di bulan Maret kemarin sempat mencapai harga tertingginya di kisaran 850, 870 ya. Jadi harga wajar yang tadi kita hitung pakai metode perhitungan valuasi rata-rata, PBV rata-rata, jika kita katakan harga wajarnya harga wajar di 823, tentu ini bukan hal yang mustahil ya untuk dicapai lagi oleh Sido ini tentang pergerakan harga sahamnya, karena di bulan Maret kemarin juga mereka harganya mencapai 800-an sebelum akhirnya turun ke 590. Nah, kinerja dalam beberapa tahun terakhir kita lihat di grafik sebelah kiri,
konsisten bertumbuh ya untuk performa laba mereka. Kita lihat dari 2018 sampai 2021 konsisten tumbuh untuk laba rugi mereka ya, jadi pendapatannya naik, kemudian pendapatan atau laba bersihnya juga naik sebelum terkoreksi di tahun 2022. Nah, teman-teman bisa lihat di 2022 untuk pendapatan dan laba bersihnya mulai turun. Lalu dari sisi neraca juga ada kenaikan yang konsisten dari 2018, sebelum di 2022 dia cenderung agak stagnan ya untuk peningkatan asetnya, sejalan dengan perlambatan dari penjualan dan juga profit di tahun 2022 tersebut, teman-teman. Lalu dari pemberitaan terkini kita lihat bahwa tahun 2023 ini Sido akan melakukan revisi target. Dari target perusahaan akan diturunkan ya, sepertinya ini karena melihat situasi pasar terkini ya, bahwa mereka harus realistis dan harus merubah atau menurunkan target penjualan mereka. Salah satu penyebabnya adalah dikatakan di sini bahwa karena daya beli masyarakat yang rendah ya. Jadi daya beli masyarakat rupanya belum sepenuhnya pulih walaupun sudah lama lepas dari musim pandemi dan juga perlambatan atau resesi ekonomi ya. Dan salah satu strategi Sido adalah dengan menguatkan jalur distribusi mereka untuk efisiensi biaya ya, dan juga pemerataan produk pemasaran mereka. Lalu selain penguatan jalur distribusi juga dengan melakukan peningkatan ekspor ya, dengan peningkatan ekspor di tahun 2023 ini. Oke, jadi mungkin kesimpulannya bahwa kinerja perusahaan Sido ini di tengah perlambatannya di 2022 kemarin tentunya masih ada kemungkinan untuk kembali bertumbuh dengan baik ya untuk kinerja pendapatan dan juga laba dari Sido. Kemudian harga saham saat ini secara PBV rata-rata 3 tahun terakhir sudah masuk di kategori valuasi yang murah ya untuk harga saat ini di 590. Dan juga dari sisi dividen bisa dikatakan bahwa dividennya sekarang cukup bisa diandalkan sebagai ya sekedar sebagai lindung nilai ya, sekedar lindung nilai dari adanya inflasi yang kisaran 4-5% dan juga sudah masih di atas deposito ya. Jadi itu tentang saham Sido. Tentunya kita berharap kinerjanya membaik supaya teman-teman yang sudah punya sahamnya bisa ikut profit nantinya ya, karena harga sahamnya tentunya kalau kinerjanya membaik, harga sahamnya juga akan diapresiasi oleh pasar dan dia akan mencapai harga wajarnya lagi ya, di harga ya harapannya di harga kisaran 800 sampai 900-an ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.